kegiatannya adalah penyampaian materi, lalu kemudian sesi tanya jawab, dan mungkin ada kesimpulan di akhir dan penutup oleh Ibu Risna, dan nanti akan dikembalikan kepada saudara host kita yaitu Bapak Mas Roni. Itu saja. Ya, persilakan Ibu Risna. Baik, terima kasih Bu Rosdiana sebagai moderator malam hari ini dan juga Pak Mas Roni yang sudah memberikan room Vkonnya ya untuk kita sharing malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir pada malam ini, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Insya Allah malam ini saya akan memberikan pemaparan tentang mengelola website sekolah untuk digunakan sebagai media ujian online. Saya akan share slide terlebih dahulu sambil kita menunggu diperdengarkannya azan Isya, barangkali begitu ya Bu Rosdiana. La ilaha illallah. Iya baik, Bu Ros sudah bisa dilanjutkan barangkali. Silakan Bu, silakan Bu. Iya, baik Bapak Ibu, di sini saya mencoba berbagi, barangkali tentu saja Bapak Ibu sudah jauh lebih hebat, tapi saya kira tidak jadi masalah ya. Di sini saya akan mencoba berbagi mengenai mempersiapkan ujian berbasis Google Form ke dalam website sekolah. Nah, eh, apa sih tujuan dari sesi kita pada malam ini? Yang pertama, saya ingin memperkenalkan Google Form lebih jauh. Tentu saja bukan untuk mengajari bagaimana membuat Google Form. Saya kira kita semua sebagai guru, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, sudah sangat terbiasa menggunakan Google Form untuk berbagai tujuan ya, terutama untuk ulangan siswa, untuk absensi dan lain-lain. Tapi kita akan mengenal lebih jauh apa sih sebenarnya Google Form itu. Dan yang kedua, di sini juga kita akan mencoba untuk memanfaatkan website sekolah untuk berbagai kebutuhan. Dalam hal ini yaitu kebutuhan dalam ujian ya atau ulangan. Nah, yang terakhir tentu saja yang tidak bisa istilahnya ditapikan
Tentu saja kita ingin bersilaturahmi, sharing, dan berbagi ilmu melalui VCT batch ke-6 ini. Nah, what is Google Form? Apa sih Google Form itu gitu ya? Dikit-dikit Google Form, dikit-dikit Google Form gitu kalau guru ya. Ngumpulin RPP pakai Google Form, ngumpulin absen pakai Google Form, ulangan pakai Google Form. Ya, Bapak Ibu, Google Form ini sebenarnya adalah sebagian fitur dari aplikasi Google Drive. Makanya kita kalau mau membuat Google Form itu selalu harus masuk dulu ke Google Drive kita ya. Jadi tentu saja kalau kita ingin membuat Google Form, kita harus punya dulu Google Drive. Untuk punya Google Drive kita harus punya akun Google atau akun Gmail begitu. Nah, Google Drive itu sendiri adalah layanan penyimpanan daring atau online milik Google yang diluncurkan pada 24 April 2012. Nah, Google Drive sendiri sebenarnya tidak hanya fiturnya itu hanya aplikasi Google Form saja, tapi ada Google Spreadsheet, ada Google Word Document, ada juga penyimpanan online untuk kita sebesar 15 GB tanpa harus membayar. Itu untuk yang free. Kalau untuk yang berbayar itu lebih dari 15 GB. Nah, lalu apa sih kelebihan Google Form itu sendiri? Yang pertama, Google Form ini sangat mudah untuk digunakan. Ya, termasuk dalam pembuatan dan penggunaannya sehingga cocok untuk digunakan semua kalangan. Ya, seperti mungkin untuk saya sebagai guru SMP memberikan ulangan berbentuk Google Form, anak-anak SMP dengan mudahnya menggunakan Google Form tersebut. Jangankan anak SMP, anak sekolah dasar pun istilahnya bisa menggunakan aplikasi ini, bisa mengisi aplikasi Google Form sehingga Google Form ini memang sangat banyak diminati ya karena memang sangat mudah untuk digunakan. Kelebihan Google Form yang kedua itu Google Form ini gratis tanpa harus berbayar atau sistem trial, kita sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Dan yang ketiga, program Google Form ini sangat ringan atau cukup ringan lah ya, sehingga bisa digunakan nyaris tanpa kendala. Bisa menggunakan handphone, juga menggunakan laptop. Nah, yang keempat, kelebihan Google Form ini, link Google Form ini bisa dibagikan. Jadi bisa di-share linknya kemana kita inginkan melalui email atau melalui link atau dimodifikasi ke dalam bit.ly ataupun gg.gg. Ya, jadi ini adalah kelebihan dari Google Form yang dapat kita gunakan, yaitu dapat dibagikan ke berbagai platform. Nah, untuk materi malam ini kita khususkan membagikan link Google Form ini tidak melalui bit.ly ataupun gg.gg. Mohon maaf Pak Roni, mohon dibantu, ada kebocoran suara. Ya. Nah, untuk Google Form ini yang akan kita fokuskan sekarang, kalau biasanya kita membuat link Google Form memodifikasinya melalui gg.gg ataupun bit.ly, sekarang kita akan mencoba one step ahead ya. Mungkin kalau buat saya, Bapak Ibu mungkin barangkali sudah lebih hebat ya. Nah, kita menyisipkannya di website sekolah sehingga nanti identitas link Google Form kita adalah identitas sekolah kita, identitas website sekolah kita, bukan lagi bit.ly bla 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 atau gg.gg bla 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 bla, tapi memang identitas website sekolah kita ya. Kelebihan kita lanjutkan mengenai kelebihan Google Form ini. Yang selanjutnya, Google Form ini memiliki fitur spreadsheet. Ya, salah satu kelebihan. Ya. Ada suara dulu, mohon dimatikan dulu oleh Pak Roni. Iya. Suaranya agak. Silakan Pak Roni, mohon dibantu Pak. Ya, ini sudah saya mute all. Oh iya, baik, terima kasih.
Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kelebihan Google Form yang lain adalah dia memiliki fitur spreadsheet. Ya, kita dapat melihat tanggapan dari survei atau ujian atau ulangan yang telah kita kumpulkan pada formulir secara rapi dan juga otomatis, dan bisa di-download disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah nanti berupa Excel dan lain sebagainya. Ya, apalagi di dalam Google Form ini juga banyak add-ons atau pengaya ya, aplikasi pengaya yang bisa kita tambahkan sehingga lebih menyempurnakan Google Form yang kita buat. Sebentar, tidak muncul. Nah, adapun kekurangan dari Google Form itu sendiri, mungkin ini sejauh yang saya tahu ya, tidak bisa digunakan untuk forum interaktif, jadi cenderung satu arah. Anak-anak mengisi tidak bisa saling tektokan gitu ya dengan gurunya, atau ada mungkin emotikon lucu yang bisa kita tampilkan melalui Google Form ini. Nah, sejauh yang saya tahu, Google Form ini masih belum bisa digunakan untuk forum interaktif. Dan kekurangan yang kedua, sejauh yang saya tahu juga, Google Form ini tidak bisa menggunakan equation secara langsung. Ya, mungkin bagi guru-guru matematika atau IPA, kimia, itu masih belum bisa menggunakan equation secara langsung di Google Form. Mungkin barangkali ada add-ons atau mungkin di snipping tool dan seperti apa solusinya dari Google Form ya. Jadi itu kekurangan Google Form. Tapi walaupun begitu, menurut hemat saya masih banyak kelebihan dari Google Form itu sendiri daripada kekurangannya. Makanya untuk sesi saat ini saya memang memilih Google Form untuk disematkan di untuk digunakan sebagai form ujian dan disematkan di website seperti itu. Nah, ini tampilan Google Drive. Saya kira Bapak Ibu di sesi ini saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara membuat Google Form, karena Bapak Ibu pasti sudah tahu, apalagi kita mungkin dibatasi oleh waktu juga. Jadi anggap saja kita sudah memiliki soal ya yang kita simpan di Google Drive ini. Nah, ini tampilan Google Drive pada umumnya. Nah, lalu kenapa sih harus embedding melalui web sekolah gitu ya? Udah aja pakai Bitly, pakai GG gitu, gampang ya. Nah, tujuannya adalah karena untuk menunjukkan identitas dan legalitas. Kalau link yang kita share itu dari web sekolah kita, tentu saja tingkat kepercayaan orang tua siswa dan siswa juga lebih meningkat, dan menambah kepercayaan diri kita juga sebagai guru, mendapatkan identitas dan legalitas. Oh iya benar, ini datangnya dari sekolah, linknya juga link web sekolah, seperti itu. Lalu yang kedua, ketika kita membuatnya menjadi embed ke web sekolah, link akan lebih mengena dengan kebutuhan kita. Ya, selain juga tentu saja untuk memanfaatkan website sekolah, karena pada dasarnya website sekolah itu saya kira bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, tidak hanya sebagai promosi atau sekolah saja. Nah, ini contoh. Di sini sudah saya sisipkan, ini contoh link Google Form yang sudah di-embed melalui web sekolah. Jadinya seperti ini. Website sekolah kami itu smpi asuryania.sch.id. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah mau ditulis UH bahasa Inggris, atau misalkan bahasa Inggris misalkan ya, atau PABP misalkan ya, atau dengan nama gurunya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah,
Tapi bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu guru tidak memiliki akses ke dalam website sekolahnya? Saya kira kan tidak semua guru punya akses ke website sekolah. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah atau pengelola website sekolah. Saya kira di setiap sekolah pasti memiliki manajemen, sistem informasi manajemen, di mana nanti akan membantu Bapak Ibu dalam proses embedding atau menyematkan Google Form kita melalui web sekolah. Nah, sebenarnya untuk embedding Google Form ke web sekolah itu tidak hanya terbatas hanya untuk ujian atau ulangan saja, tapi bisa saja untuk survei, untuk penerimaan PPDB, untuk pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya, di mana Google Form bisa mengcover. Nah, di situ kita bisa maksimalkan seperti itu. Nah, bagaimana cara embeddingnya ya? Kan kalau pakai Bitly gampang ya, pakai bgg.gg gampang gitu. Sebenarnya embedding ke website sekolah juga mudah ya, asal kita memiliki akses, diberikan akses, atau kalaupun misalkan pihak sekolah membatasi akses, kita bisa sekali lagi saya ulangi, kita bisa berkoordinasi dengan pengelola website sekolah. Nah, untuk embedding ke website sekolah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka Google Drive kita terlebih dahulu dan temukan form yang akan kita gunakan atau yang akan kita sematkan ke website sekolah tersebut. Lalu setelah kita pilih soal yang sudah tersedia, kita klik kirim, pilih menu dengan tanda embed ya, itu garis kurung. Lalu salin link HTML-nya, sematkan pada menu post di website sekolah kita, lalu atur permalink sesuai dengan keinginan ya. Sesimpel itu sebenarnya, dan kita akan melihat melalui video tutorial tentang bagaimana cara menyematkan link website atau link Google Form ke website sekolah kita. Ini mohon nanti suaranya terdengar atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat bagaimana caranya Mohon maaf, Bu Ros, terdengar atau tidak suaranya ya? Tadi yang dari video tutorial. Ya, Bu. Memang tidak ada fasilitas untuk suaranya, Bu. Jadi mungkin Ibu bisa sambil explain ya. Oh iya, kalau begitu saya coba share di video aja ya. Kan kita juga masih punya banyak waktu nih. Saya coba share videonya saja. Sepertinya juga tidak akan keluar suaranya mungkin, Bu. Oh iya, kita coba dulu ya. Karena memang dari Webex-nya ya. Atau keluar lewat suara speaker Ibu. Sematkan Google Form kita di website sekolah. Kalau biasanya kita menyematkan atau ya, kita coba saja dulu ya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Sudah kelihatan videonya ya? Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat. Kedengaran nggak, Bu? Suaranya tidak ada, Bu. Oh ya, baik, kalau begitu saya akan dubbing saja begitu ya. Silakan, Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini cara bagaimana kalau kita ingin menyematkan Google Form ke website sekolah kita. Yang pertama, tentu saja kita masuk melalui Google Drive kita terlebih dahulu, dan untuk mempersingkat waktu, anggaplah kita sudah
mempersiapkan Google Form yang akan kita sematkan ke dalam website sekolah kita ya. Nah, di sini saya sudah siapkan di Google Drive-nya, yaitu assessment akhir tahun bahasa Inggris. Bagaimana caranya menyematkan Google Form kita di website sekolah? Kalau biasanya kita menyematkan atau mengubah link di gg.gg ataupun bit.ly, nah sekarang kita akan mencoba di website sekolah. Caranya, anggap saja kita sudah menyiapkan satu soal yang akan kita buat, entah itu untuk asesmen akhir tahun atau ulangan harian. Nah, ini kita sudah ada di dalam Google Drive. Kita klik saja. Nah, kita buka Google Form yang akan kita sematkan di website kita. Nah, ini dalam hal ini sudah untuk masuk ulangan tampilan sekolah atau ujian sekolah ya. Google Form-nya. Nah, apa yang membedakan cara menyematkan untuk link untuk di bit.ly dan juga dengan di website? Bedanya di sini. Caranya kita klik kirim. Bedanya kita klik kirim. Biasanya kita kan pakai link rantai ini ya. Pakai link yang sekarang rantai kita ini. bergeser ke kanan sedikit. Nah, sekarang kita geser ke kanan sedikit. HTML. Kita pakai link HTML. Sematkan HTML seperti itu. Nah, di sini kita akan salin HTML-nya lagi untuk nanti dimasukkan ke website sekolah. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau biasanya link ini nih yang kita nanti ubah ke melalui bit.ly atau gg.gg yang saya tahu ya. Nah, ini kita bergeser ke kanan, ini yang disematkan itu adalah HTML-nya dan kita klik salin. Link HTML inilah yang akan kita sematkan di admin website kita. Nah, ini tampilan website sekolah kami ya, SMP Islam Asuryaniyah. Memang masih sederhana ya. Ini beliau Bunda Suryani, pendiri dari Yayasan Asuryaniyah. Nah, bukan di sini tentu saja kita akan mengeditnya di mengedit Google Form-nya atau menyematkan Google Form-nya ya, tapi kita harus masuk ke WP admin atau ke akun admin pengelola SMPI Asuryaniyah seperti itu. Dashboard atau di WP admin ya. Nah, ini tampilan dashboard WP admin. Tentu saja kita harus masuk ke dalam WP admin ini dengan menggunakan akun dan password yang diberikan dari pengelola website sekolah kita seperti itu. Nah, ini tampilan dari dashboard WP admin website sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kalau alamatnya tadi beda ya Bapak Ibu, ini tampilan websitenya smpi.asuryaniyah.sch.id, alamatnya juga beda. Kalau yang tadi itu kan smpi.asuryaniyah.sch.id ya, stop. Kalau ini, kalau untuk dashboard admin itu ada WP adminnya seperti itu. Kalau ini smpi.asuryaniyah.sch.id WP admin. Jadi ini khusus akun untuk admin, untuk mengedit website atau tampilan website yang ini ya. Nah, sekarang kita akan masukkan di mana? Nah, sekarang ini sudah ada tampilan seperti ini. Kita akan masukkan di mana? Link yang tadi sudah kita kopikan di Google Form kita. Nah, kita akan masukkan di post ya, new post. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah memiliki format ujian sendiri, gampang tinggal di clone. Cuma kalau anggap saja kita ini kan baru mau menyematkan ke website, makanya kita akan membuat post baru. Kita akan masukkan di post. Di new post ya. Nah, ini yang akan dipilih, diklik post, di website lalu kita. Nanti kita akan klik. Sebenarnya kalau sudah ada ini sebelumnya kita tinggal clone saja, gampang, tapi kita kita anggap kita belum punya, kita langsung add new. Nah, ini kita add new. Belum punya form sebelumnya ujian di website ya, istilahnya kita baru, istilahnya belum ada, kita add new post nah, sebelumnya, tadi kita sudah sebelumnya. Nah, ini tampilan post yang akan kita buat untuk ulangan atau misalkan assessment kita tadi, di mana kita akan
menyematkan link HTML yang sudah kita kopikan. Di sini ada menu untuk mengedit ya. Ada status visibility, apakah untuk public atau private, atau di publish-nya sekarang juga, atau mungkin di publish-nya kapan ya, di hari apa, itu bisa kita setting. Nah, seperti itu. Kopikan linknya. Nah, di sini kita kita tambahkan akan dulu judul. Tambahkan judul Misalkan terlebih dahulu. Assessment Ya, akhir contohnya tahun, assessment akhir tahun, bahasa Inggris sebagai Inggris, contoh ya. Nah, itu kan bisa disesuaikan dengan Nah, kebutuhan. sekarang kita Misalkan, sematkan di sini apakah untuk pemilihan ketua OSIS atau untuk ulangan harian dan lain sebagainya. Nah, lalu nih, di sini start writing with text ada or HTML. tulisan start writing with text or HTML. Nah, disinilah kita akan menyematkan HTML. Karena kita tidak akan yang memasukkan sudah teks, kita tadi, akan masukkan HTML atau link kita kopikan yang di kita dapat dari Google Form tadi. Drive tadi, kita langsung ini, kopikan. Link yang tadi kita sudah kopikan, kita langsung pastekan di sini. Nah, seperti ini saja sebenarnya kita sudah bisa preview dan publish ya. Kalau kita sudah klik publish, berarti ke website kita itu sudah muncul tampilan ujian untuk anak-anak kita. Ini nih ya. link yang tadi kita dapat dari Google Nah, itu dari kita Google dapat Form tadi dari Google ya. Form, ya. Nah, kita sudah sematkan di sini, dan tentu saja untuk menambah identitas kita untuk tambahkan menambah identitas gambar kita ya. akan menambahkan Di sini di sebelah kanan sudah ada menunya gambar set ya. feature Kita image. klik set feature image. Nah, kita tambahkan kita untuk cari menambah kira-kira gambar pada, identitas ujian mana kita, yang ya. cocok di sini untuk sudah ujian ada, sekolah. sudah diuploadkan di sini filesnya. sudah diuploadkan. Nah, kita kita tinggal langsung klik pilih saja dan pilih. Ya. Ini yang nanti akan menjadi sampai top sini dari saja ujian kita. Ya. Kita sudah dari bisa langsung sini kita bisa mempreview ya, atau pratinjau ya, melihat seperti apa nanti tampilannya di website kita ya. Kita preview, pratinjau. Nah, seperti kita lihat apa? Nah, di sini. seperti ini. Nah, ternyata sebenarnya sudah berhasil, lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah berhasil masuk di website kita. Sudah ada tampilannya, assessment akhir tahun bahasa Inggris. Nah, ini Google Form kita juga sudah tersematkan di sini. Jadi, sesimpel itu Bapak Ibu sebenarnya. Nah, ini kita tanpa ada tambahan bantuan dari plugin apapun ya, seperti Elementor atau plugin waktu ya, misalkan waktunya dibatasi 90 menit, nanti ada toolbar misalkan di sini 90 menit. Nah, ini benar-benar hanya add post, pastekan linknya di publish, sudah seperti itu saja, dan memang sesimpel itu, kita bisa memasukkannya sesimpel itu ya. Apalagi kalau misalkan diberikan plugin, itu bisa lebih bagus lagi tampilannya. Bisa saya maunya tampilannya full aja udah, jangan, nggak usah ada yang lain-lain lagi. Itu bisa dikondisikan dengan plugin ya. Dan itu mungkin tentu saja pengelola website di tempat Bapak Ibu sudah jauh lebih menguasai. Sudah terbiasa menggunakan plugin Elementor dan plugin lainnya. Nah, lalu untuk alamat yang bisa kita copy, permalingnya sendiri atau link yang akan kita bagikan kepada siswa. Nah, bagaimana cara kita mengelolanya supaya linknya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, tadi di sebelah kanan di sini ada menu-menu tambahan. Di sini ada menu permaling. Silahkan di sini kita bisa sesuaikan linknya, apakah hanya dengan tulisan bahasa Inggris, atau misalkan dengan nama gurunya, atau misalkan dengan Pilketos kalau pemilihan ketua OSIS. Jadi nanti link yang akan kita share ke anak-anak itu adalah link yang sesuai dengan keinginan kita. Tentu saja di depannya ada identitas sekolah kita, yaitu sesuai dengan nama website sekolah kita, seperti ini. Nah, ini kan sudah ini link yang akan kita bagikan nanti ke anak-anak, https://smpiasuryania.sca.id /bahasa Inggris atau ulangan harian atau apapun disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jangan lupa nanti diklik publish dan sudah siap website kita sudah siap
atau link Google Form kita sudah siap, bisa ditampilkan di website sekolah. Seperti itu, simple ya Bapak Ibu. Sesimpel itu kita bisa memanfaatkan website sekolah untuk berbagai kebutuhan begitu. Nah, tadi kita sudah lihat video tutorialnya ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh permaling yang sudah di-customize atau disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kan ada bahasa Inggris, PABP. Kan saya rasa lebih cantik seperti ini dengan identitas website sekolah kita daripada kita menggunakan Bitly seperti itu. Ya, tentu saja setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, itu dikembalikan lagi kepada masing-masing orang. Yang jelas bagi saya sih lebih suka atau lebih senang dengan tampilan dengan website sekolah. Nah, Bapak Ibu yang hebat, Bu Rosdiana, saya kira untuk sesi pemaparan saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ini saya sengaja nih menampilkan kayaknya siswi SMA supaya memberikan semangat saja. Biasanya kalau anak-anak yang masih SMA atau itu semangatnya tinggi. Nah, semoga semangat belajar tinggi itu bisa tertular kepada saya pribadi secara khusus dan kepada semuanya. Begitu. Silakan Bu Rosdiana, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Risna untuk materinya yang luar biasa malam ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum mengerti atau belum paham. Ya, jadi yang disampaikan oleh Bu Risna pada malam ini adalah bukan bagaimana cara membuat Google Form-nya, tapi bagaimana mengembed dari Google Form yang sudah kita buat ke dalam website sekolah, ya, supaya bisa memiliki identitas, begitu ya Bu Risna ya? Iya betul Bu Ros. Jadi memang bagaimana cara menyematkan Google Form ini ke website sekolah kita sesuai dengan judul begitu. Jadi simpel sekali cara membuatnya tadi ya Bu, tinggal digunakan website linknya yang sudah tersedia di Google Form, lalu kemudian di-embed ke website sekolah. Pastinya dengan kerjasama pengelola website sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, Betul. Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kita masih punya banyak waktu. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin ingin menambahkan atau berbagi, silahkan. Dan untuk presensi sudah tersedia di kolom chat. Pak Mas Roni sudah menge-share presensi. Mohon bagi Bapak Ibu yang sudah hadir dalam meeting room ini bisa mengisi presensinya. Kita tunggu ya, Bu Risna. Baik, silakan. Mungkin bisa diinfokan Bu kalau untuk bertanya, kalau sekarang sih mungkin bisa langsung ya. Tadi bisa mengetikkan di kolom chat ya bagi ada yang ingin bertanya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan diketik di kolom chat saja. Jadi tidak perlu membuka speaker suaranya. Silakan, ada Ibu Aan, Ibu Siti Mariana, kemudian ini ada Ibu Desi, Pak Ahmad Domiri, Pak Muhammad Sumayat, Ayung, Bu Ella, Ibu Ari Ratnawati, kemudian ada Pak Bapak atau Ibu, Ibu Lintang, kemudian ada Ibu Lis, Bu Neneng, Bu Nurul, Bu Riris, Bu Susilawati, silakan bagi yang ingin bertanya.
Mungkin kita kasih waktu 1 atau 2 menit barangkali ya Bu. Kalau misalkan tidak ada dan jika diperbolehkan, mungkin bisa kita sudahi lebih awal begitu ya. Iya, karena maksimal hanya 1 jam ya Pak Ikma. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Ya. Nanya langsung boleh Bu? Oh boleh Pak. Boleh ya Bu Risna? Boleh, mangga. Tadi Bu yang Google Form dilinkkan ke web sekolah itu, tadi Ibu bilang tidak perlu pakai itu Bu ya, password login ya anaknya ya? Password login gimana Pak? Maksudnya ke website kita? Bukan, untuk anak kan membuka websitenya, kemudian dia membuka soal. Ya, jadi pada saat dia mengerjakan dia tidak lagi butuh login dan password gitu. Iya Pak Ayung ya ini Pak. Makasih pertanyaannya Pak. Untuk link dari website kita yang kita share ke anak-anak, itu nanti anak-anak tinggal klik saja di link tersebut dan lanjut mengerjakan apa yang sudah kita isikan di Google Form. Jadi sebenarnya format segala macamnya itu ada di Google Form, Pak. Kalau misalkan gurunya ingin ini restrict nih, nggak bisa dong semua orang mengakses ulangan saya gitu ya, nggak bisa dong semua orang mengakses pemilihan ketua OSIS di sekolah kita gitu. Nah, bisa dimasukkan kode token di Google Form-nya. Jadi yang dimodifikasi itu Google Form-nya. Kalau di website-nya itu tidak. Jadi kita kan hanya sekedar menyematkan gitu ya ke website. Jadi yang dimodifikasi untuk formatnya, untuk isiannya, kode token, batas waktu pengisian dan lain-lain itu semuanya ada di Google Form-nya. Walaupun kalau untuk di website itu paling yang bisa dimodifikasi itu misalkan publish-nya, kapan akan dipublish ke umum seperti itu. Jadi kita juga tidak perlu khawatir, aduh takut dong kalau di website sekolah nanti siapa saja bisa mengerjakan gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, untuk keamanan dan lain-lain itu sama seperti Google Form pada umumnya, tergantung bagaimana kita memodifikasi Google Form yang kita buat. Seperti itu Pak Ayung, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya berarti kan linknya yang dilinkkan Google Form ujiannya dilinkkan ke website kan gitu ya. Iya betul. Nah, ya setahu kita kan yang namanya website itu kan komoditas umum ya. Iya betul. Komoditas umum gitu. Jadi siapa saja itu kan bisa mengakses kan itu. Iya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau misalkan Google Form ujian itu misalkan yang harus membutuhkan token ya atau password segala macam, berarti nanti di settingnya di Google Form-nya gitu. Betul sekali Pak Ayung. Jadi kita setting sedemikian rupa di Google Form untuk keamanan ujian kita seperti itu. Gitu Pak. Berarti kalau gitu websitenya harus aktif terus Bu ya? Iya, betul Pak. Websitenya harus selalu diupdate, harus selalu aktif. Walaupun sebenarnya tidak diupdate pun website kita itu sebenarnya selalu available kan ya, seperti Facebook dan lain sebagainya kan, walaupun nggak pernah ditengokin istilahnya tetap eksis, tapi ya sebaiknya memang website sekolah itu selalu diupdate begitu Pak. SCID kan berbayar Bu, jadi makanya kalau misalkan nggak bayar kan nggak bisa diakses gitu. Betul Pak, setahun sekali ya Pak, per tahun. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, sami-sami Pak Ayung, terima kasih. Ada lagi Bu Risna. Ya. Saya mau tanya Bu Risna. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Muhammad Muhayyad nih Bu Risna. Oh iya, mangga. Iya.
perbedaannya Google Form dengan Google Drive di mana itu? Oh iya, baik. Ya, baik. Langsung saya jawab ya, Bu Ros. Silakan, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Muhammad Muhayyad. Jadi, Ya. Google Form dan Google Drive itu seperti anak sama ibu barangkali ya. Jadi, Google Form ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Google Drive. Ya, Google Drive itu sendiri adalah fitur yang platform yang dimiliki oleh Google yang menyediakan space penyimpanan online untuk kita sebanyak 15 giga secara gratis. Nah, tidak hanya mereka memberikan space penyimpanan online 15 giga, Google Drive ini juga memiliki fitur-fitur tambahan. Salah satunya adalah Google Form atau kalau di bahasa Indonesia kan ini Google Formulir seperti itu. Tapi fitur yang ada di Google Drive itu tidak hanya Google Form saja atau tidak hanya Google Formulir saja, ada juga Google Spreadsheet, Google Word dokumen dan lain sebagainya sehingga kita sebagai pengguna bisa mengakses Google Drive kita, membuat dokumen secara online dan disimpan pun secara online. Nah, si Google Form ini salah satu fitur dari Google Drive. Begitu Pak Muhammad Muhayyad, terima kasih Berarti pertanyaannya. awalnya dari Google Drive ya, Bu ya? Betul. Kalau kita ingin membuat Google Form, kita harus akses dulu Google Drive kita. Kita harus punya Google Drive dulu. Ya, untuk punya Google Drive kita harus punya akun Gmail atau akun Google seperti itu. Ya, jadi bikin dulu akun Gmail, lalu kita bikin akun Google Drive. Nah, dari situ kita akan bisa membuat Google Formulir untuk berbagai kebutuhan, tidak hanya ujian saja, tapi juga untuk survei, pemilihan ketua OSIS, untuk absensi, untuk pengumpulan data, banyak, begitu Pak. Termasuk untuk P2DB mungkin bisa. Gimana Pak? Untuk P2DB termasuk itu bisa kali. Untuk apa? Saya kurang jelas, mohon maaf. P2DB. PPDB, oh iya, PPDB. betul. Untuk PPDB pun bisa, Bapak membuat form PPDB di Google Form, lalu nanti bisa disematkan di website sekolah kita. Ya, nanti bisa di-share info PPDB-nya melalui website dan langsung ada Google Form yang bisa diisikan. Nanti langsung masuk ke database sekolah begitu. Begitu Pak Muhammad. Terima kasih Bu Risna. Sami-sami, terima kasih Pak Muhammad atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Muhayyad. Ya, terima kasih. Itu idenya bagus sekali ya Bu. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga bisa mencontoh. Jadi kita apalagi di masa pandemik ini khususnya untuk sekolah swasta, ya PPDB kan tetap harus berjalan ya Bu Risna ya. Betul sekali Bu Ros. Kabarnya PPDB ini dibuat secara online. Dan sebagai identitas, ya memang sebaiknya dibuat dengan Google Form lalu kemudian disematkan pada website sekolah. Betul sekali. Sehingga ketika ingin menggunakannya, orang akan sekaligus melihat website sekolahnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan sekaligus mendaftar. Begitu ya Bu Risna ya? Betul sekali Bu Ros. Jadi sebenarnya pemanfaatan website ini sangat banyak dan salah satunya PPDB melalui website sekolah dengan Google Form. Sepertinya tadi ada yang mau bertanya lagi Bu Ros, masih bisakah? Ya, masih bisa. Ya silakan tadi Bapak. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, langsung juga boleh, karena ini tidak ada yang menuliskan pertanyaan. Masih ada lagi kah? Halo. Ya, halo. Bapak Ibu, bagi yang sudah tidak bicara, mohon di-mute supaya tidak ada suara lain. Halo, assalamualaikum Bu. Kita tunggu 5 menit ya. Waalaikumsalam. Iya, ini siapa? Mohon maaf. Tadi kayaknya kayak ada yang. Toko Bu. Ya? Bu Risna.
Ada yang saya mau tanyakan, Ibu Risna. Oh iya, Kalau baik. di Google Dengan siapa? Pak Forms, Kin Sigit ya? Pak itu Sigit, silakan Pak masalahnya Sigit. di Suaranya mungkin bisa lebih jelas lagi, Pak. Halo Pak Kin Sigit, tadi kayaknya sudah mulai masuk. Iya. Suaranya hilang ya, Bu Risna? Iya, tadi udah ucap salam. Mungkin langsung apa? Tanda ini, tanda segitiga kuning. Sepertinya koneksinya tidak tersambung lagi. Nah, sekarang tersambung tuh. Halo Pak Sigit. Mungkin cari posisi dulu. Oh, live meeting ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Risna ingin memberikan kesimpulan atau menutup? Ya, baik Bu Ros, terima kasih. Mungkin sebagai closing dari saya, semoga harapannya apa yang saya sampaikan ini meski kecil, semoga bisa bermanfaat atau setidaknya menginspirasi Bapak Ibu semua. Setidaknya membuka sedikit wawasan barangkali ya, atau nah, dan untuk sebagai penutup juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada Bu Rosdiani yang sudah menjadi moderator, Pak Mas Roni yang sudah menjadi host, juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika pada penyampaiannya tadi ada kekurangan atau kesalahan, itu memang murni dari saya pribadi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga Bapak Ibu semua selalu menjadi Bapak Ibu guru hebat yang selalu menginspirasi siswa-siswi kita semua. Mungkin itu saja Bu Ros. Mohon maaf sekali lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risna atas penyampaiannya materinya. Sama-sama Bu Ros. Sebelum saya kembalikan ke host, perlu saya ingatkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan, mungkin sekarang sedang dipikirkan dulu, Bapak Ibu bisa langsung kontak dengan Ibu Risna Lavani. Di poster atau di flyer sudah ada kontak numbernya. Kemudian tidak hanya itu saja ya Bu ya, berhubung Bu Risna ini adalah guru hebat, guru bahasa Inggris, jadi mungkin bisa bertanya seputar bahasa Inggris. Mungkin beliau juga bisa share pengalaman tidak hanya tentang Google Form tapi juga tentang bahasa Inggris. Iya. Gitu ya Bu Risna ya. Iya Bu Ros, mangga silahkan. Bapak Ibu, ya. Saya juga sebagai moderator mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ya jujur saya kami di sini masih dalam tahap belajar. Tapi mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini bermanfaat dan bisa mengisi malam minggu Bapak Ibu. Saya akhiri juga, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Roni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rosdiana yang telah memandu pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Risna Lavani yang telah memaparkan materi, membuat link yang di embed ya Bu ya ke website sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi lebih menarik dan lebih percaya diri untuk membuat link ujian-ujian yang dilaksanakan oleh peserta didik kita. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam seminar online pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam mengikuti
event-event berikutnya. Jangan lupa besok masih ada session Sesi-sesi. pada kelompok kami pada hari Ahad jam 10 sampai jam 11 pagi, juga pada jam 1 siang sampai jam 2 siang masih ada pemaparan sesi bersama kelompok kami. Iya, Pak Ron. Untuk menutup pada sesi kita pada malam hari ini, bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sekali lagi. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Semoga bermanfaat. Saya izin live meeting ya Pak Roni semuanya. Assalamualaikum. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Meskipun di rumah saja, tapi kita tetap semangat dalam berbagi. Emang iya ya? Iya ya beneran. Alhamdulillah ya Allah. Zaira pulang? Masa? Alhamdulillah. Iya. Usahaan juga ada. Alhamdulillah. Iya.